guys, balik lagi di Pop and Snap. Film The New Mutant yang akhirnya dirilis di platform digital HBO Max mendapatkan respon negatif dan berbagai kritik dari para penonton. Hal ini sangat disayangkan karena film X-Men bertema horor ini adalah film terakhir X-Men dalam naungan 21st Century Fox. Dan cerita film X-Men dikabarkan akan dirombak besar-besaran untuk dimasukkan ke dalam semesta MCU dalam beberapa tahun ke depan. Film-film X-Men yang dinaungi oleh 21st Century Fox ini sendiri diketahui adalah film franchise sukses, bahkan menjadi salah satu film franchise dengan pendapatan terbesar dalam sejarah dunia perfilman. Dalam perjalanan selama 20 tahun, 21st Century Fox telah menghadirkan 7 film X-Men, 3 solo film Wolverine, dan 3 film spin-off yaitu The New Mutant dan 2 film Deadpool yang ketiga film spin-off tersebut tidak mempunyai hubungan cerita dengan film-film X-Men lainnya. Namun tidak ada pesta yang tidak berakhir dengan diakuisisinya 21st Century Fox oleh Disney. Maka lisensi film X-Men telah menjadi hak cipta Disney dan para penggemar tinggal menunggu seperti apa film X-Men di bawah naungan Disney ini. Dan untuk mengenang film X-Men di bawah naungan 21st Century Fox, Pop and Snap ingin merangkum film-film X-Men yang mempunyai cerita saling berkaitan, dari yang nilai terendah hingga yang terbaik. Tapi sebelum kita ulas lebih lanjut, jangan lupa untuk di-like, share, dan di-subscribe ya guys, agar kalian mendapatkan info-info menarik lainnya. Stop that. I said stop that right now. It's not me. It's me. Jean? Film X-Men Dark Phoenix ini adalah sebuah film penutup franchise X-Men naungan 21st Century Fox dari rentetan film-film X-Men yang berkaitan. Namun sayangnya, sebagai film penutup dari sebuah saga, film yang dirilis pada tahun 2019 ini malahan dianggap menjadi film X-Men yang paling tidak berkesan dan banyak mendapat kritik dari para penggemar. Mengambil tema yang sama dengan film X-Men Last Stand yang menceritakan Jean Grey menjadi kehilangan kontrol atas kekuatan besarnya. Film garapan Simon Kinberg ini dianggap terlalu datar secara emosional dan mempunyai alur cerita yang terkesan terlalu dipaksakan. Walau Michael Fassbender dan James McAvoy telah menampilkan akting yang bagus di dalam film ini, namun tetap saja hal tersebut masih tidak mampu membuat film Dark Phoenix terhindar dari kritikan pedas yang dilontarkan oleh para penggemarnya. Ya, walaupun terdapat banyak celah di sana-sini sebagai film superhero, film ini setidaknya merupakan sebuah film yang cukup menghibur dengan tampilan CGI yang terbilang cukup baik. Akting Hugh Jackman dalam memerankan Wolverine di film trilogi awal X-Men mendapatkan berbagai pujian dari penggemar. Karena itu, pada tahun 2009, Fox merilis film solo pertama karakter paling populer di dunia X-Men ini dengan judul X-Men Origin Wolverine. Film ini menceritakan masa lalu Wolverine dan hubungannya dengan sang saudara tiri yaitu Victor Creed, atau yang biasa dikenal sebagai Sabretooth. Baik Hugh Jackman maupun aktor Liev Schreiber yang berperan sebagai Victor di film ini mampu menyajikan akting yang sangat baik. Namun sayangnya, performa akting keduanya tidak dapat membuat film garapan Gavin Hood ini menjadi film yang berkualitas. Film solo pertama Wolverine ini justru mengecewakan penggemar dengan menyajikan alur konsep cerita yang tidak jelas, terkesan klise dan disertai kualitas CGI yang buruk. Tak hanya itu, kritikan paling tajam diberikan kepada penampilan karakter Deadpool yang dianggap berbeda dari komiknya. Don't hit my friends. Seolah ingin membayar kekecewaan penggemarnya, pada tahun 2013 pihak Fox kembali merilis film kedua dari sosok Wolverine. Film yang berjudul The Wolverine ini memang cukup mendapat peningkatan kualitas dari film pertamanya, baik dari segi cerita maupun beberapa adegan pertarungannya. Namun beberapa peningkatan tersebut nyatanya tidak terlalu signifikan. Secara keseluruhan, film kedua Wolverine ini tidak terlalu berkesan bagi para penonton dan merupakan salah satu film X-Men yang mudah dilupakan begitu saja. Hal ini memang sangat disayangkan, mengingat film ini seolah menjadi suatu servis bagi para penggemar X-Men dari Asia. Karena film garapan James Mangold ini menceritakan petualangan Wolverine di negara Jepang dan harus berhadapan dengan para yakuza, samurai, dan bahkan para ninja di sana. Charles, get out. Charles?
I've never felt power like this before. Film X-Men Apocalypse sebenarnya menghadirkan villain yang sangat menarik, yaitu seorang mutant purba yang terbangun dari tidurnya selama ribuan tahun yang bernama Ensa Banur. Kekuatan mutant kuno ini sendiri sangatlah luar biasa, dan merupakan salah satu mutant terkuat dari semesta X-Men. Namun sayangnya, karena alur cerita yang terlalu padat dengan menghadirkan banyak karakter di film ini, karakter Ensa Banur ini tidak mendapatkan porsi yang cukup untuk mengenalkan pendalaman karakternya ke penonton, dan hal ini membuatnya menjadi villain yang tidak terlalu berkesan. Selain itu, walau mempunyai cerita yang cukup menarik, namun fokus konflik dan berbagai plot dalam film yang dirilis pada tahun 2016 ini pun dianggap tidak terlalu kuat. Sehingga film X-Men Apocalypse ini mendapatkan beberapa kritikan dari para penggemar. Untunglah, segala kekurangan film garapan Bryan Singer ini masih dapat tertolong dari akting yang brilian dari para pemain-pemain filmnya, dan juga adegan-adegan pertarungan yang dapat mempesona para penonton. Film X-Men The Last Stand berfokus pada karakter Jean Grey yang ternyata masih hidup dan bertransformasi menjadi mutant terkuat. Namun gawatnya, Jean Grey kehilangan kendali atas dirinya dan menjadi ancaman besar bagi dunia. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini adalah film ketiga X-Men yang awalnya direncanakan akan menjadi seri penutup film franchise ini. Karena keberhasilan dua film sebelumnya, film X-Men The Last Stand ini mendapatkan ekspektasi yang besar dari para penggemar. Namun sayangnya, film garapan Brett Ratner ini ternyata gagal memenuhi segala ekspektasi tersebut. Plot dalam film X-Men The Last Stand ini dianggap agak kacau dengan bertumpuknya konflik yang kurang jelas. Selain itu, ending di dalam film ini pun kurang memuaskan bagi para penggemarnya. Namun di balik kekurangan tersebut, penonton masih mendapatkan hiburan dengan kehadiran banyak mutant dan pertarungan-pertarungan antara mutant yang sangat menarik. Bisa dikatakan, film X-Men The Last Stand ini merupakan film yang terbilang lumayan bagus dan menarik walau tidak bisa memuaskan semua kalangan penggemarnya. Inilah film perdana semesta X-Men dalam naungan 21st Century Fox, dan sutradara Bryan Singer ditunjuk untuk menggarap film yang dirilis pada tahun 2000 lalu ini. Film X-Men cukup mendapatkan respon positif dari para penggemarnya. Alur cerita dalam film ini terbilang tertata dengan rapi dan menarik disertai adegan pertarungan yang dapat memukau penonton di kala itu. Sebagai film perdana, film X-Men ini dianggap berhasil menghidupkan karakter ikonik X-Men ke dalam live action di layar lebar. Dalam hal ini, aktor Patrick Stewart yang berperan sebagai Profesor X dan Hugh Jackman yang berperan sebagai Wolverine lah yang dianggap paling berhasil dalam menghidupkan karakter-karakter dari komik tersebut. Selain itu, dengan berpatokan pada cerita asli dalam komik, perseteruan antara Profesor X dan Magneto dalam film ini pun juga diperlihatkan dengan sangat baik dan mendapatkan apresiasi dari para penggemarnya. Setelah sukses di film perdananya, Bryan Singer kembali ditunjuk untuk menggarap sequel film X-Men yang berjudul X-Men United dan lebih sering disebut X2. Keputusan Fox ini nyatanya tidak salah. Bryan Singer sukses membawa film ini selangkah lebih maju dibandingkan film pertamanya. Berbeda dengan film perdananya di mana Bryan Singer cenderung bermain aman dalam penyajian ceritanya, film X2 ini menghadirkan cerita yang bahkan tidak terduga dan nyatanya sanggup memukau para penonton. Di film yang dirilis pada tahun 2003 ini, X-Men dan kelompok Magneto terpaksa harus bekerja sama menghadapi musuh yang sebenarnya, yaitu seorang manusia biasa bernama William Stryker yang mengancam keberadaan mutant di seluruh dunia. Berbagai konflik antara pihak Profesor X, pihak Magneto, dan pihak Stryker inilah yang menjadi daya tarik film ini. Selain itu, film X2 ini mempunyai opening yang memorable dan dianggap sebagai opening terbaik dalam seri film X-Men, yaitu adegan Nightcrawler yang menyerang gedung putih Amerika dengan mengerahkan kemampuan teleportnya yang sangat menakjubkan. One. It's Eric. Two. Three.
Dalam cerita X-Men, Profesor X dan Magneto adalah dua sahabat yang mempunyai pandangan berbeda dan akhirnya menjadi rival hingga keduanya saling berseteru dan terlibat pertarungan yang melibatkan mutan-mutan lainnya. Hubungan persahabatan sekaligus rival keduanya ini merupakan sebuah daya tarik tersendiri dalam semesta dunia X-Men. 21st Century Fox pun melihat potensi daya tarik hubungan unik kedua mutan tersebut dan merilis film X-Men First Class pada tahun 2011 lalu, berceritakan mengenai awal pertemuan Profesor X dengan Magneto yang akhirnya menjadi sahabat dan merekrut para mutan muda lainnya untuk mereka bina di akademi khusus para mutan. Alur cerita film ini tersusun dengan sangat baik dan tidak bertele-tele sehingga film First Class ini mendapatkan apresiasi dari para penggemarnya. Banyak para penonton pun memuji adegan scene terakhir di filmnya yang memperlihatkan penyebab Profesor X menderita lumpuh dan akhirnya berpisah dengan Magneto karena perbedaan pandangan antara keduanya. Selain itu, aktor Michael Fassbender yang memerankan Magneto dalam film ini juga mendapatkan acungan jempol dari para penggemar dengan sukses memperlihatkan sisi emosional Magneto yang selalu diliputi rasa dendam. Film garapan Matthew Vaughn ini tergolong adalah film X-Men yang komplit dengan menghadirkan cerita menarik, sisi emosional yang terasa di tiap karakternya, dan juga tidak lupa memperlihatkan adegan-adegan pertarungan yang apik. Setelah mempunyai dua film solo yang terbilang mengecewakan penggemar, Wolverine akhirnya memiliki film solo yang berkualitas dan bahkan menjadi salah satu film terbaik franchise film X-Men, yaitu film Logan yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Film Logan menghadirkan latar masa depan di mana Wolverine yang sudah menua merawat Profesor X yang renta dan mulai tidak bisa mengontrol kekuatannya. Penderitaan mereka pun semakin bertambah ketika keberadaan mereka ditemukan dan diburu oleh sekelompok pemburu mutant. Film Logan adalah sebuah film yang lain daripada film-film X-Men umumnya. Dikemas dengan alur cerita yang kelam, menyedihkan, dan tragis. Para penonton pun dibuat bersedih ketika melihat kondisi dua karakter ikonik X-Men ini yang sudah menua, rapuh, dan menjadi depresi hingga hilang gairah hidup. Namun, selain menyajikan cerita yang sangat menarik dan drama yang mengaduk sisi emosional penonton, film garapan James Mangold ini juga menyajikan adegan pertarungan yang seru dan bahkan terasa jauh lebih brutal dibandingkan film-film X-Men lainnya. Film Logan ini juga adalah film perpisahan dari Hugh Jackman dan Patrick Stewart yang telah berperan menjadi superhero selama 17 tahun lamanya. Dan hebatnya, sebagai penampilan terakhir, performa akting keduanya di film Logan ini sangatlah luar biasa dan menjadi suatu kenangan tersendiri bagi para penggemar X-Men. Franchise film X-Men ini menghadirkan film terbaiknya dalam film X-Men The Day of Future Past yang dirilis pada tahun 2014 lalu. Film ini mempertemukan dua generasi berbeda, yaitu para aktor yang bermain dalam film trilogi awal X-Men dengan para aktor yang bermain di film X-Men First Class, dan hasilnya sangatlah mencengangkan. Menceritakan tentang kondisi para mutant yang terancam punah karena diburu oleh para Sentinel. Profesor X dan Magneto menugaskan Wolverine untuk ke masa lalu dengan bertujuan untuk mengubah masa depan. Hubungan antara Magneto, Profesor X, dan Mystique dalam film ini disajikan dengan sangat menarik dan penuh emosional. Hal ini tentulah tidak terlepas dari akting brilian dari James McAvoy, Michael Fassbender, dan Jennifer Lawrence di film ini. Selain itu, sosok Quicksilver dalam film ini pun dapat mencuri perhatian penonton dengan kecepatan supernya yang mengagumkan. Bisa dikatakan, film garapan Bryan Singer ini adalah film yang hampir sempurna dari segala aspek, baik dari segi cerita, pendalaman karakter yang solid, efek visual, dan juga menyajikan pertarungan yang keren punya. Melalui konsep time travel, film The Days of Future Past ini jugalah yang membawa harapan seri X-Men terus berlanjut karena secara langsung memperbaiki semua cerita yang error pasca film X-Men The Last Stand. Dan ini merupakan sebuah plot yang cerdas untuk soft reboot tanpa harus meremake keseluruhan alur ceritanya. Ya, itulah urutan 10 film X-Men dari nilai terendah hingga yang terbaik. Kira-kira setujukah kalian? Atau kalian mempunyai pendapat yang lain? Bisa di komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.